Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana waj'alna alladhi yanfa'una. رب فقنا وفقنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما يا مجيب السائلين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Pertama sekali kita mengucapkan syukur tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita sudah diberinya taufik untuk menunaikan salat waktu maghrib berjamaah sebagai sunnah Rasulullah SAW. Orang beriman itu digalakkan duduk di rumah Allah sesudah maghrib menunggu salat isya. Bagi yang ada kelapangannya, ya, ini salah satu sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada kesibukannya nanti isya datang lagi. Itu juga sunnah Rasulullah SAW. Belajar juga sunnah Rasulullah SAW. Kita habis dari satu sunnah pergi ke sunnah yang lain. Itulah hidup ini, ya. Insya Allah sahabatan kita pada malam ini mengenai terjemahan basmalah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu maknanya Bismillahirrahmanirrahim, kependekan kepada Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam seperti juga dalam bahasa Melayu, bahasa lain banyak digunakan kependekan. Antaranya ialah basmalah, dan kita juga selalu dengar hamdalah. Hamdalah itu kependekan kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah ini juga ataupun Bismillahirrahmanirrahim dikatakan juga tasmiyah. Tasmiyah itu juga Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang itu membaca Bismillah dikatakan samma yusammi, artinya membaca bismillah. Ataupun basmalah yubasmilu basmalatan, artinya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun membaca bismillah saja. Nanti kita akan dapat lihat, walaupun tajuknya ini mungkin kita anggap biasa-biasa saja, tapi tengok nanti isinya apa, ya. Itulah hebatnya kalamullah. Kalamullah ini walaupun ungkapan yang pendek, kalau di dalamnya dihayati sangat luas sekali pengertiannya. Itulah, ya, salah satu sudut keijazan, mukjizat Al-Quran ini, ungkapan yang pendek Bismillahirrahmanirrahim saja. Kalau kita fikirkan nanti cukuplah modal kita, belanja kita untuk kita selamat dunia akhirat. Kalau kita fikirkan makna Bismillahirrahmanirrahim, maksud Bismillahirrahmanirrahim, cukuplah belanja untuk selamat. Ini Quran ini semuanya untuk difikirkan, ya. Tapi kita tak ada masa untuk memikirkan semuanya. Ayolah malam ini kita coba memikirkan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan dapat rasakan, oh Bismillah ini rupanya cukuplah. Kita jadikan bahan kita, modal kita, belanja kita, bekal kita untuk kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjemahan bismillah. Pertama sekali kita sorot tentang pandangan ulama ataupun ilmuwan terjemahan.
tentang terjemahan. Apa kata pakar tentang terjemahan? Ini ya. Kata mereka, suatu hasil terjemahan tidak mesti merupakan contoh terbaik dalam satu kumpulan masyarakat tertentu. Kenapa? Karena terjemahan ataupun kefahaman umat terhadap kitabullah berkembang selalu. Berikutan semakin eratnya hubungan mereka dengan Al-Quran. Umat Islam dari dulu sampai sekarang selalu menggali. Orang-orang yang berpikir lah, ahli-ahli fikir kita, ilmuwan kita, ahli akademik kita, berpikir dari dulu sampai sekarang. Kata ulama, karya ataupun kitab yang paling banyak difikirkan adalah Al-Quran. Kitab yang paling banyak dipikir, dikaji, digali, didalami adalah Al-Quran. Setiap masa ada pemikiran-pemikiran baru tentang kalamullah. Kalamullah ini ibarat laut, tiada bertepi. Begitulah. Oleh itu sepatutnya terjemahan Al-Quran tidak jumud. Ini kata ulama ya. Terjemahan itu tidak jumud. Jumud tuh kalau kita buka kamus Dewan ada tuh ya. Jumud artinya tidak kaku, tidak statik. Dia mesti berkembang. Satu jumud. Jumud beku ya. Air beku. Kalau air beku dia takut berat. Ini airnya sudah. Ini airnya tidak beku, jadi boleh mengalir, boleh bergerak dan lain sebagainya. Sebetulnya terjemah itu tidak jumud. Tidak. Apa tadi? Tidak statik ya. Hal ini bertujuan agar setiap terjemahan menggambarkan kefahaman khas bagi hasil terjemahan, mengikut hubungan dan pengetahuan penterjemah atau para penterjemah dengan Al-Quran. Apalagi terjemahan Al-Quran ini di daerah kitanya masih lagi sengit di pangkal jalan. Terjemahan Al-Quran masih lagi di pangkal jalan, walaupun usaha penterjemahan itu sudah awal dibuat, tapi masih lagi di pangkal jalan, terutama penterjemahan kitabullah. Itu kata ilmuwan atau orang yang tahu tentang bidang ini, bahwa terjemahan itu sebetulnya dipelajari lagi di mana adanya kekurangannya. Begitulah. Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim adalah zikir utama yang sepatutnya dibaca sebanyak-banyaknya oleh si mukmin dalam kesehariannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari sepatutnya kita banyak baca Bismillah, paling kurang Bismillah. Bukan kita nak makan, nak minum saja, nak tidur saja baca Bismillah. Kalau kita hidup bersama orang saleh ya, kalau kita bersama orang saleh nanti kita perhatikan, mereka mau bangkit Bismillah, mau duduk Bismillah. Nak ambil kunci Bismillah, nak start kereta Bismillah, nak turunkan handbrake Bismillah, nak masukkan gia Bismillah. Subhanallah. Kalau kita pernah bergaul dengan orang yang saleh, orang yang hatinya betul-betul online dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan online dengan benda ya, dengan kebendaan. Hatinya betul-betul terpaut dengan Allah, semua tutur katanya dikaitkan dengan Allah. Begitu sepatutnya kita ini. Apa saja Bismillah. Nak ambil benda, nak bagi benda Bismillah, nak terima Bismillah. Di samping kita menggunakan Alhamdulillah juga pada tempat-tempatnya. Di samping kita menggunakan Astagfirullah juga, kita menggunakan A'udzubillah juga. Begitu maksudnya, bukan Bismillah terus-menerus. Bismillah itu banyak kegunaannya. Alhamdulillah pun ada pula tempat-tempatnya. Astagfirullah paling banyak pada zaman sekarang yang kita patut menggunakan Astagfirullah. A'udzubillah juga begitu. Itu maksudnya di sini. Ayat basmalah, kalau kita lihat pada komponen ayatnya dulu, biar kita tahu nanti, mengandungi satu kata depan, yaitu harfu jar ba. B-nya itu dikatakan ba ya. Bismillah. B-nya itu kita kira sudah satu ya. Dan 4 kata nama, yaitu Ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Jadi ada 4 bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam sub ayat bismillah saja yang kita terjemahkan dengan nama Allah sudah terangkum semua Asmaul Husna 99. Bila kita menyebut bismillah saja sudah termasuk di dalamnya 99 nama Allah. Demikian kata ulama tafsir. Bismillah dengan nama Allah. Maknanya masuklah nama Allah semuanya di dalam. Nah, seindahnya bismillah. Dengan nama Allah. Artinya dengan 99 nama Allah. Including Ar-Rahman Ar-Rahim. Termasuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Hal ini bermakna setiap kali si hamba membaca bismillah, secara ringkasnya terangkum dalam ungkapan pendek ini 99 nama Allah. Apalagi kita baca dengan ilmu, apalagi kita niatkan bismillah, kita niatkan benda bismillah, nak buka bismillah, contohnya lah ya, nak minum bismillah, kita niatkan bismillah yang kita sebut itu ringkasan kepada 99 nama Allah. Ini sudah satu ilmu yang besar ya, ilmu yang hebat. Dalam basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim terdapat banyak 3 istilah Qur'ani. Kalau lihat pada ilmu bahasa, di samping komponen perkataannya tadi, kalau kita lihat pada ilmu bahasanya, dalam bismillahirrahmanirrahim ada 3 istilah, 3 perkataan yang berhubungan dengan istilah. Ini menurut ilmu terjemahan, ilmu bahasa. Perkataan itu ada yang istilah, yang tidak istilah ya. Pertama, lafzul jalalah. Allah. Allah itu dikatakan apa? Lafzul jalalah. Allah itu apa? Lafzul jalalah. Artinya lafaz yang agung dan mulia, ataupun perkataan yang paling agung. Jalalah artinya al-jalil, al-azim, yang agung dan mulia. Lafzul jalalah, lafaz yang agung dan mulia. Allah itu dikatakan lafzul jalalah satu. Yang kedua Ar-Rahman, dan yang ketiga Rahim. Ini yang 3 ini istilah. Yang 3 ini istilah. Mengikut pakar dan ilmuwan dalam bidang terjemahan, istilah tidak dapat diterjemahkan secara literal ataupun kamusi. Ini kaedahnya ini. Menurut ilmu bahasa, ilmu terjemahan, istilah mesti dikekalkan, tak perlu diterjemahkan. Dengan kata lain, dalam terjemahan istilah perlu dikekalkan. Contohnya tadi lafzul jalalah Allah, itu kita kekalkan Allah, karena ada istilah. Kalau kita nak cari nanti terjemahannya ada, terjemahan literal, tapi kita tidak terjemahkan. Salat, itu istilah, kita tak perlu terjemahkan. Sembahyang, salat, tak sama dengan sembahyang. Zakat, iman, ada penyesuaian lah, penyesuaian sebutan sedikit saja. Asalnya az-zakah jadi zakat, asalnya as-salah jadi salat, al-hajj jadi haji, ada penyesuaian. Dalam bahasa Arabnya jimnya musyaddad, satu ya, tapi bahasa Melayu tak payah kalah, haji saja. Berarti ini istilah. Masjid, ini sebenarnya masjid ya, ini sebenarnya masjid, walaupun kita sebut di surau. Nak pergi mana? Surau Ibrah. Sebenarnya ini masjid, ini rumah Allah. Masjid itu istilah. Kalau kita cari terjemahnya secara literal, tempat sujud. Nak pergi mana? Pergi tempat sujud. Tak perlu pergi masjid. Oke? Masjid itu istilah. Malah termasuk juga Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam Bismillahirrahmanirrahim itu adalah istilah. Kenapa? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu termasuk dalam Al-Asmaul Husna. Asmaul Husna itu istilah yang merupakan istilah keagamaan berkenaan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semua asmaul husna itu istilah. Jadi kalau kita terjemahkan secara literal tak boleh. Ini maksudnya nanti. Dimaklumi bahwa terjemahan klasik bagi basmalah adalah dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, ataupun yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Ikutlah. Dalam terjemahan ini dapat diperhatikan bahwa pengistilahan Al-Quran Ar-Rahman Ar-Rahim diterjemahkan secara literal ataupun kamusi. Tengok, menurut ilmuwan, bacalah mana buku tentang terjemahan. Katanya istilah mesti dikekalkan. Istilah tidak dapat diterjemahkan. Di sini istilah diterjemahkannya dengan nama Allah Pengasih Penyayang. Ar-Rahman diterjemahkan dengan Pengasih, Ar-Rahim Penyayang. Tengok nanti apa akibatnya. Hasil padanan literal ataupun kamus ini menyebabkan berlakunya penyempitan makna. Jadi maknanya disempit, bahwa pengasih penyayang atau orang lain terasa sempit, kabur ataupun taksa. Taksa itu tak jelas, kaburlah. Kalau kita buka kamus Dewan ada tuh ya. Dalam bahasa Melayu memang terdapat penggunaan perkataan Rahman dan Rahim. Kita buka kamus Dewan, ada di sana Rahman ada Rahim. Kata itu sudah ada, tetapi penggunaannya, penyerapannya belum luas. Memang diberi terjemahan pengasih. Kamu itu kamus Dewan edisi 4 ya. Kalau nak merujuk lah saya rajin lah ya. Satu tadi kata orang yang tahu tentang terjemahan, ilmuwan terjemahan istilah tidak perlu diterjemahkan. Ternyata itu terjemahan yang terpahat dalam minda bangsa kita dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Jadi pengasih penyayang itu tidak jelas. Kenapa tak jelas? Karena ini Ar-Rahman itu istilah. Macam sembahyang dengan sholat ya. Sembahyang orang lain juga sembahyang, agama lain juga sembahyang. Kalau kita sebut sholat itu sembahyang, tidak jelas. Tapi kalau sholat itu ya, sholat apa? Sholat yang dalam Quran, wa yuqimuna shalah. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Dari sisi lain mengikut ilmu bahasa Al-Quran, kita lihat pada asal perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Kita lihat pada asalnya. Ar-Rahman dan Rahim. Ada lagi nota dari habis. Habis. Oke. Laris berarti. Kalau kita berdapat sejarah perkataannya ini pula. Ar-Rahman Ar-Rahim berasal dari kata terbitan Ar-Rahimah. Kata asalnya, dia bahasa Arabnya macam bahasa Melayu juga. Ada kata terbitan. Tapi dalam bahasa Arab, ulama berbeda pendapat kata terbitan itu fi'il madhi kah, masdar kah katanya. Ini kita ambil pada rahimah fi'il madhi. Ar-Rahman asalnya daripada rahimah, rahamim. Oke? Pada perkataan Rahman terdapat dua imbuhan. Rahamim tambah alif dan nun di akhirnya jadi Rahman. Jadi 3 campur 2 jadi 5. Sementara Ar-Rahim terdapat satu imbuhan antara huruf kedua dan ketiga yaitu huruf ya. Rahimah bubuh ya sebelum mim jadi Rahim. 3 campur 1 jadi 4. Jadi Rahman 4 huruf, Rahim Rahman 5 huruf, Rahim 4 huruf. Alif lam itu tidak dikira ya. Ar-Rahman alif lam awal itu tak dikira. Justru mengikut peraturan bahasa Al-Quran, perkataan yang jumlah hurufnya banyak mengandungi pengertian yang ekstra, lebih. Atau dengan kata lain di bahasa Arabnya, kathratul mabna tadullu ala kathratil ma'na. Ini kaidah bahasa Arab. Kathratul mabna tadullu ala kathratil ma'na. Artinya perkataan yang jumlah hurufnya lebih, pengertiannya mesti lebih. Tapi pengasih, penyayang tidak jelas. Mana yang
pengasih luas, kami yang lebih luas, tidak jelas. Ini akibat kita menerjemahkan secara literal, maka pengertiannya tidak jelas. Apa maksud Rahman? Nah, apa maksud ini ya? Apa maksud Rahman? Nah, sekarang kita akan coba. Menurut jumhur mufassirin, Rahman itu artinya bermaksud Allah itu memiliki sifat Rahman yang agung dan menyeluruh. Nah, Rahman artinya sifat yang agung dan menyeluruh. Rahim Allah itu, hal ini merangkumi semua manusia, muslim dan bukan muslim. Rahman, kasih sayang Allah yang semua orang dapat, semua makhluk dapat. Manusia yang bukan manusia, yang beriman, yang tak beriman, semua dapat rahmat. Dia maknanya luas, lebih banyak karena hurufnya lebih. 5 huruf, artinya menyeluruh. Tengok kita suratul Anbiya ayat 42 ya. Al-Anbiya 42 contohnya sebagai contoh. Dalam Quran itu kalau kita lihat nanti kita akan jumpa. Ini kita kemukakan satu contoh saja ayat Al-Anbiya 42. Qul may yaqla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman, katanya. Bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun, itu ayatnya. Qul may yaqla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Qul may yaqla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Qul di sini banyak tanyalah. May yaqla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Saya tidak masukkan ayatnya di sini. Kalau dimasukkan ayatnya nanti tak cukup 2 muka surat ya. Nah, ini nomor ayat saja. Tanyalah manusia itu, katanya. May yaqla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Siapa yang menjaga kamu siang dan malam kalaulah bukan Rahman? Maksudnya, siapa yang kasih kamu hidup? Siapa yang kasih nyawa? Siapa yang kasih akal? Siapa yang kasih tenaga? Siapa yang kasih segala fasiliti dan sarana untuk hidup? Oksigennya, mataharinya, anginnya, airnya. Bila kita makan, siapa yang buat air liur? Kalau tak ada air liur, macam mana kita nak punya makanan? Contoh saja. Siapa yang membuat selera untuk makan? Tak ada selera, macam mana nak makan? Macam mana nak hidup? May yaqla'ukum, siapa yang menjaga kamu siang dan malam kalau bukan Rahman? Artinya yang menjaga manusia ini semuanya Ar-Rahman, sifat Rahman. Dia tak kira Islam kata Islam, ke masjid kata ke masjid, dia makan juga, dia hidup juga, dia berjalan juga, bekerja juga. Ini menyeluruh, kasih sayang Allah yang menyeluruh, itulah Rahman. Malah merangkumi semua makhluk, haiwan, planet dan sebagainya. Boleh kita lihat suratul Mulk, surah Yasin ya. Artinya apa? Rahman itu kasih sayang menyeluruh untuk semua manusia, untuk semua makhluk dan semua ciptaan Allah. Adanya matahari itu karena rahman Allah Subhanahu wa taala. Adanya malam, semua orang menikmati nikmatnya malam. Orang tidur, orang istirahat. Kalau orang saleh zaman dulu, malam itu bukan hanya untuk istirahat, untuk beribadah. Orang saleh zaman dulu, malam hari untuk beribadah. Bukan balik rumah untuk duduk depan media elektronik, dah bekerja sepanjang hari, balik rumah untuk apa? Tengok share ini, berita ini, apa ini. Itu bukan tak boleh. Tapi kalau fokus ada beriman zaman dulu, malam untuk beribadah, bacalah ayat Quran. Gesaan dan sanjungan untuk baca Quran itu adalah di malam hari. Beristighfar di malam hari, beribadat di malam hari, beristighfar di waktu sahur. Banyak ayat Al-Quran memuji, menyanjung orang beriman beristighfar. Sebelum subuh dia kena bangun 1 jam, setengah jam dia beristighfar, menangis di hadapan Allah. Jadi nikmat malam itu bagi orang beriman untuk mempertingkatkan ibadahnya.
Rasulullah SAW dulu bila di malam hari berjalan di Madinah, diperhatikan rumah-rumah sahabat. Setiap rumah baca Quran, bertemu ayat Quran dari rumah ke rumah. Ini malam itu nikmat, siang juga nikmat. Nah, di antara kenikmatan siang itu bekerja. Jangan laila libas awan nahar ma'asyarul Quran. Siang itu bekerja. Bukan kita siang hari bekerja, kemudian malam hari tengok benda yang melalaikan. Habis dari sini ke sini, habis dari sini ke sini, habis dari sini ke sini, penat perlu tidur. Subuh tak datang, tahajud tak bangun. Karena apa? Sebelum tidur dia sudah mengotori, mengotori hatinya, mengotori mindanya. La haula wala quwwata illa billah. Yang jelas nikmat malam itu semua orang dapat. Cuma macam mana kita memanfaatkannya itu terpulanglah. Semua orang dapat. Nikmat siang itu semua menikmatinya. Menyeluruh. Itu rahman Allah. Rahman Allah memberi fasiliti, memberi nikmat untuk semua makhluk dan semua manusia. Itu rahman namanya. Rahim, tengok rahim. Rahim hanya khas bagi si mukmin. Rahim untuk orang beriman, bukan untuk semua orang. Berapa peratus umat Islam pun tak semua dapat rahim. Ataupun sebagian dapat rahim sedikit, sebagian dapat rahimnya banyak. Kalau rumah yang baca Quran dibandingkan dengan rumah yang tak baca Quran, tentulah yang baca Quran lebih banyak dapat rahim. Si suami yang baca Quran, si istri yang baca Quran, dengan ada pasangan lain yang tak baca Quran, tentulah baca Quran lebih banyak dapat. Alasannya inilah, wa kana bil mu'minina rahima. Ini ayat dalam suratul Ahzab. Allah itu rahim sangat terhadap orang beriman. Yang tak datang ke masjid dengan yang datang tak sama. Yang datang dia dapat rahim, yang tak datang dia tersekat dari rahim. Kalau dia sekali-sekala tak datang, itu tak apa. Padahal dia tak datang, dia tetap dapat rahim. Orang yang tekun datang ke masjid, tiba-tiba ada halangannya, ada kesibukannya, sakit ke apakah, pahalanya jalan terus. Terahim. Dia musafir, dia outstation, tapi dia datang yang subuh hari-hari di sini kalau dia ada. Tiba-tiba dia ada tugas, dapat pahalanya. Itu rahim. Wa kana bil mu'minina rahim. Datang ke masjid, datang ke surau, digandakan pahalanya. Semua yang fardu dilipat gandakan pahalanya. Ini rahim. Kalau di rumah tidak dilipat gandakan pahalanya. Semua yang sunat, di rumah dilipat gandakan pahalanya. Di sini tidak digandakan. Kalau kita sholat 2 sunat di sini, 2 rakaat di masjid, surau, kita sholat 2 rakaat di rumah, yang 2 rakaat di rumah itu sangat sama dengan 50 rakaat di sini. Ini rahim. Digandakan sholat fardu di surau, di masjid, digandakan sholat sunat di rumah. Jadi kalau orang yang dapat rahim Allah, di masjid dia sembahyang fardu berjamaah, di rumah dia sembahyang sunat. Begitulah amalan Rasulullah dan sahabat zaman dulu. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, jangan jadikan rumah kamu itu kubur. Kalau rumah itu hanya untuk mendengar media elektronik, itu jadi kubur rumah itu. Kalau rumah tidak memperbanyak sembahyang sunat di dalam, tidak memperbanyak Quran, kata Rasulullah, rumahnya jadi kubur, dan orang yang malas berzikir itu bangkai. Tengok nanti ada ayat di sini. 41 surah Ahzab ya. Yang jelasnya ayat 43 ini, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sangat rahim terhadap orang beriman. Kalau yang lain rahman saja. Orang beriman dua-dua dapat sebenarnya. Dia hidup, dia sehat, dia makan, dia bertenaga, diberi oleh Allah. Sama dengan orang lain dapat rahmat. Dia lagi ada power iman lagi.
ada tenaga iman yang menyuruhnya baca Quran di rumah, yang menyuruhnya menjauhi media-media yang melalaikan. Ini nanti akan menyengatnya di dalam kubur, akan mengazabnya di dalam kubur. Orang yang di rumahnya tiap baca Quran, dia terikat dengan media elektronik, terikat dengan handphone, asik main handphone saja, Quran tidak dipegang, handphone saja dipegang, tersekat dari rahimnya Allah. Tengok ya, hebatnya Bismillah ini. Hebatnya Bismillah. Sejak dari awal, Bismillah ini kalau kita pikirkan selamat, kita tidak mau hanya Rahman saja, kita mau Rahimnya lagi. Karena Rahim itu untuk orang beriman. Jadi kita sepatutnya berusaha menyimah iman kita, muhasabah iman kita macam-macam. Dengan sifat Rahman semua makhluk dijaga dan ditadbir oleh Allah. Dengan sifat Rahim, Allah menjaga, mencintai si mukmin. Tengok Ali Imran ya, tengok Al-Maidah, kecintaan Allah kepada orang beriman. Allah menjadikan mereka mencintai ketaatan. Orang beriman mesti suka kepada ketaatan. Suka sembahyang fardu di masjid, suka sembahyang sunat di rumah, suka baca Quran, suka menghindari pandangan yang haram, tontonan yang haram dan melalaikan. Hujurat ayat 7 ya. Wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, katanya. Allah itu menanamkan kecintaan kepada iman dalam hati orang beriman, dan kebencian kepada kufur, kefasikan, dan kemaksiatan. Subhanallah. Subhanallah. Surah Al-Hujurat ya. Surah Al-Hujurat. Wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Inilah sebagai sifat Rahman Allah. Allah menjadikan orang beriman itu suka kepada benda-benda yang berhubungan dengan al-iman. Al-Hujurat tadi ya, ayat 7. Wa habbaba ilaikumul iman, dijadikan orang itu cinta kepada benda-benda yang berhubungan dengan iman. Bukan hanya cinta kepada siaran ini, channel ini. La haula wala quwwata illa billah. Wa zayyanahu fi qulubikum, dihiaskannya keimanan tuh di dalam hati kita. Benda-benda yang berhubungan dengan iman indah dalam hati orang itu. Wa karra ilaikumul kufra, ditanamkannya kebencian kepada kekufuran di hati orang beriman. Wal fusuq, kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Ini orang Islam tapi mau tengok maksiat. Nah, bercanda dengan ayat ini. Nah, sudah bercanda. Berarti dia tak dapat rahim. Dia hanya dapat rahman saja. Masih lagi matanya melihat benda yang dilarang itu. Apalagi gembira dia melihatnya, suka dia, happy dia melihatnya, lagi besar-besar. Besok lihat lagi, cari lagi, tengok lagi, lagi. Orang beriman tak mungkin dia berdosa kemudian dia berdosa lagi. Berarti saat dia melihat minyak suka dosa itu, iman dicabut, tanggal sudah imannya. Dalam satu hadis itu katanya, la yazni mu'min, katanya orang beriman itu tidak mungkin melakukan perbuatan keji seperti zina, katanya. Waktu dia beriman dia tak mungkin. Waktu orang itu buat benda yang haram, jadi itu imannya dicabut. Allah menggesah mereka banyak berzikrullah. Suratul Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kegemaran orang beriman itu apa? Suka zikir, baca bismillah, alhamdulillah, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Itulah ya. Allah memberinya taufik dan keupayaan ataupun keinginan berbuat taat. Surah Muhammad ayat 17. Walladzina tadaw
zadahum hudan wa atahum taqwahum. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Kita baca ya. Kita baca sama-sama 3 kali ayat ini, ayat pendek saja. Waktunya ayat ini kita baca suruh tukang bakar. Tuh lihat cantik-cantik letakkan di rumah, ajar sama anak. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Kalau kita salat, kita jadikan ayat ini, satu ayat saja dibaca pun sudah cukup. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Lagi 3 kali ya. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Makna yang mudah ayat ini. Orang itu kalau betul-betul mendapat hidayah Allah, dia mesti ilmunya bertambah selalu dan kegairahan berbuat taat meningkat. Tapi kalau kita baca terjemahan yang ada, mungkin kita tak paham. Coba ada terjemahan? Tak ada. Tak ada terjemahan. Atau sini saja ya. Di sini susah nak cari lagi. Tak ada. Qurannya ada terjemahan. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Mak Yunus ya? Mak Yunus orang kampung saya ya. Nah, kampung saya dekat dengan kampung Mak Yunus. Oke. Ini surah Al-Hadid. Surah Muhammad. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Bismillahirrahmanirrahim. 17. Dan orang-orang yang menerima petunjuk, dia ditambahkan kepada mereka petunjuk itu dan dia berikan kepada mereka takwa. Jadi macam bagi saya lah ya. Dan orang-orang yang menerima petunjuk, dia tambahkan kepada mereka petunjuk itu dan dia berikan kepada mereka takwa. Diberikannya takwa. Itu tidak jelas macam mana memberi takwa. Kalau di sini terjemahnya, mukmin yang berada dalam jalan hidayah Allah, Allah menganugerahinya hidayah tambahan, malah memberinya taufik dalam ketaatan. Tapi makna yang paling senangnya tadi, bila orang itu betul-betul dapat hidayah Allah, betul-betul beriman, dia akan mendapat ilmu, dia akan downloading ilmu Allah, selalu dapat ilham. Sembahyang dia dapat ilham, berzikir dia dapat ilham, berdoa dia dapat ilham. Kemudian diberi kemudahan untuk berbuat taat. 2 balasan duniawi yang mahal untuk orang yang diberi hidayah oleh Allah. Pertama, ilmunya bertambah selalu. Yang kedua, keinginan berbuat taat bertambah selalu. Mana yang paling mudah ya? Balik semai Isya sampai rumah dia baca Quran dia semai sunat dia, tidur awal dia, semai tahajud dia, menangis dia waktu sahur. Itulah mana yang boleh. Bukan balik rumah tengok benda ini, akhirnya benda kotor hati baru tidur, besok tak tahajud, besok tak subuh ke masjid. Itu berkontradiksi dengan ayat ini. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang berada dalam jalur hidayah Allah itu, orang beriman,
ilmunya bertambah selalu, ketaatannya meningkat selalu. Itu makna yang paling senang dari ayat ini. Zadahum huda, maklumat bertambah selalu. Wa atahum taqwahum, diberi taufik berbuat taat. Mau baca Quran. Baca Quran itu senang sekali. Bukan susah nak baca Quran. Mau nak bangun tahajud, bukan susah nak bangun. Itu maksudnya. Itu orang beriman. Inilah rahim. Ini rahim. Tapi Quran tak baca, tahajud pun susah. Bila lagi? Umur dah berapa dah? Bila lagi? Itu rahim ya. Jadi kalau kita pikir rahman rahim ini cukup belanja untuk kita tuh selamat itu. Saya cakap tadi. Bila lagi mau sembahyang 5 waktu ke masjid, ke surau? Bila lagi? Kenapa masih 2 waktu baru 1 hari? Kenapa masih 3 waktu baru 1 hari? Bila lagi mau sembahyang 5 waktu? Orang dulu, sahabat Nabi, Rasulullah, berperang pun sembahyang berjamaah. Berperang pun ganti-ganti berdiri, ganti-ganti rukuk, ganti-ganti sujud. Sambil berjalan, sambil menembak, sambil berlari, sholat juga. Kita rumah Allah sejengkal 2 saja dari rumah. Na'udzubillah. Itulah. Dari sisi lain kalau kita lihat Rahman ini belum habis lagi ya. Kalau kita lihat Rahman itu tidak menunjukkan masa atau tempo. Tidak ada pengertian masa di sana. Rahman. Hanya azimur rahmah, artinya rahmat Allah itu sangat agung. Semua orang dapat. Tak datang ke masjid sembahyang, tak apalah, sehat juga, nyenyak juga tidurnya, sedap juga makannya. Ini rahmat. Jadi tidak menunjukkan tempo. Tapi sebenarnya orang yang dapat rahmat itu waktu hidup saja sebenarnya. Bila dia meninggal, tidak ada rahmat lagi. Kalau kita nak senang waktu kita meninggal, waktu kita siap baca Al-Quran, baca Quran nanti matinya pasti senang. Tak mungkin orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin datang ke masjid, tiba-tiba matinya susah. Tak mungkin. Tak mungkin. Subhanallah, artinya tak mungkin. Subhanallah, tak mungkin. Jadi rahman, keagungan rahmat Allah. Artinya apa? Semua dapat. Sementara rahim menandungi maksud berkekalan ataupun berpanjangan. Ada ilmu rahmah. Rahim ada mengandungi makna masa. Artinya apa? Kalau aku beriman, dapat rahim Allah, kesehatannya dijaga Allah. Kalau dia sakit, sabar, kasih Allah dia kesabaran. Orang yang dapat rahmat kalau sakit dia kelam kabut, dia mengeluh, dia terkeluar kata-kata yang menunjukkan kegelisahan. Kalau orang rahim bila dia sakit, apa khabar? Alhamdulillah. Kalau orang tak diberi rahim, apa khabar? Aduh teruklah, dah banyak ubat jadi, antibiotik pun dah makan dah, tak juga jadi, mengeluh. Dia tak diberi rahim. Tak diberi rahim. Orang yang diberi rahim, sakit pun indah baginya, sehat juga indah. Sakit dia sabar betul-betul, dibaca wirid-wirid, baca-bacaan, doa-doa untuk dibaca untuk dia sakit. Ada waktu sakit ada bacaannya, waktu sehat ada bacaannya. Saya ingat dalam pertemuan ada sampai ke satu cerita ya. Cerita seorang mukmin yang sakit. Orangnya orang Arab Mesir. Dia sakitnya stroke. Sudah banyak usaha untuk berobat. Katanya ke Amerika sudah pergi, Prancis sudah pergi,
United Kingdom dah pergi, duit dakwahnya habis, hasilnya tak ada. Akhirnya dia balik Mesir. Suatu ketika dia melihat acara keislaman ada dalam TV di rumahnya, dilihatnya gambar Masjidil Haram, apa orang tahu apa, baca Quran, sembahyang, Masjidil Haram. Dicakap sama anaknya, nak, katanya, saya mau pergi ke rumah raja itu dan berdoa di dalam rumah itu. Ana adhab ila al-baitul malik wa ad'u al-malik fi baiti. Saya ingin pergi ke rumah raja itu dan berdoa di sana. Maka dipersiapkanlah paspornya apa semua untuk dia pergi ke Mekah. Sampai di sana cakap sama anaknya, letakkanlah ayah di sini, kamu pergilah mana hajat kamu, jangan lagi jangan hirau sama ayah lagi, kata. Dia pun sudah berada di dekat Ka'bah sudah di depan matanya, dia berdoa, doanya pendek saja. Pendek je doanya. Wallahi ma ana bi tali' min baiti illa 'ala rijlayya aw 'ala al-maqabir. Wallahi ma ana bi tali' min baiti illa 'ala rijlayya aw 'ala al-maqabir. Tapi dia ceramah itu bahasa Arab ya. Yang berceramah di YouTube itu orang yang paling famous di negara Arab. Semua orang tahu. Ceramah yang top lah di dunia lah. Bagi orang yang mengikuti ceramah-ceramah di YouTube dalam bahasa Arab. Wallahi ma ana bi tali' min baitik illa 'ala rijlayya aw 'ala al-maqabir. Oh, itu jadi ulangnya. Wallahi ma ana bi tali' min baitik illa 'ala rijlayya aw 'ala al-maqabir. 2 jam dia berdoa dengan tangisan. Makna doanya itu, ya Allah, saya ini sakit, dah banyak berobat dah. Maksudnya lah ya. Jadi saya ingin saat saya keluar dari rumahmu ini nanti saya berjalan, saya sehat, pulih 100%. Itu saya minta ini. Kalau benda ini tak dapat, cabutlah rohku sekarang, cabutlah nyawaku sekarang. Biarlah aku dikebumikan di Mekah ini, tak usah balik ke Mesir lagi. Ya Allah, saya ini sakit. Saya ingin nanti saat keluar dari rumahmu ini berjalan normal. Berilah saya kepulihan, kesembuhan dari penyakit. Kalau ini susah sangat, tak dapat, cabutlah ruhku sekarang, biarlah aku terkubur saja dari sini. Kan sedih itu. Itu diulang-ulangnya. Wallahi ma ana bi tali' min baitik illa 'ala rijlayya. Rijlayya itu jalan kaki artinya dengan sehat. Au 'ala al-maqabir, ataupun saya diantar ke kubur saja. Berdoa. Dan 2 jam dia berdoa, dan tidak pernah tertidur. 2 jam menangis berdoa. Saat dia tertidur tu dia dapat mesej. Qum imshi. Qum, bangkitlah, imshi, jalan. Dia pun bangkit berjalan. Yang tadi stroke ya, berjalan. Kemudian dia pergi ke dekat Ka'bah, nangis lagi dekat Ka'bah. Ma khaba man istajara, katanya. Tidak pernah kecewa orang mencari perlindungan di Allah. Ma khaba man ladha ilaih. Tidak pernah kecewa orang mencari perlindungan di Allah. Tengok dia, orang beriman bila dia sakit, hanya dengan kekuatan doa saja sehat. Itulah rahim berpanjangan. Waktu dia sehat, waktu dia sakit, waktu nak meninggal dijaga Allah, dijaga malaikat. Orang yang beriman akan dijaga oleh rahim Allah waktu dia nak meninggal. Kalau dia rajin datang ke surau, rajin baca Quran, dia meninggal, datang malaikat menghiburnya, dihibur oleh malaikat. Bukan malaikat maut ya, bukan malaikat maut belum datang lagi. Sekejap lagi datang malaikat maut. Sebelum datang malaikat maut, beberapa saat sebelum datang malaikat maut, datang malaikat yang menghibur orang yang tinggal dunia.
Dia bawa kesetnya dalam surah Fussilat ayat 31, 32. Tuhan, jangan takut. Bagi Anda mati ini tidak bermasalah. Kubur tidak masalah. Pada masa tidak ada masalah. Nanti tidak dihibur. Jadi orang beriman, kalau dia takut mati, berarti imannya masih bermasalah. Orang beriman dia anytime dari dia untuk mati. Dia akan dijaga Allah, dijaga oleh malaikat. Insya Allah. Ini janji dalam Quran. Janji dalam Quran. Tapi kalau ke masjid malas datang, surau malah datang, panggilan azan tidak dipenuhi, berarti dia memenuhi panggilan lain. Panggilan yang lain dipenuhinya. Nama-nama surau di mana baru pagi dia tak tahu. Nama restoran dia tahu, shopping center dia tahu, di mana KFC, McDonald apa semua dia tahu. Tapi sebut surau ini. Tadi saya cakap sama kawan saya nak malam ini nak sholat maghrib di surau Ibrah. Di mana Ibrah itu ya? Tak tahu dia. Orang lagi. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Nama-nama rumah Allah dia tidak tahu. Nama-nama tempat menjamur selera dia tahu. La haula wala quwwata illa billah. Itu tanda orang tidak dapat rahim Allah. Dapat rahman saja. Makan sedap dia tahu. Di mana nasi berani, di mana nasi Arab dia tahu semuanya. Saya kadang dipanggil kawan-kawan makan, ayo Ustaz makan dekat ini. Nasi berani. Saya tidak tahu tempat itu, saya cakap. Oke, jumpa dekat Torona sajalah. Oke ya, Torona kita tahu lah kan. Tidak jauh dari Torona. Iya, kalau saya tak tahu macam mana, saya cakap. Oke, saya tunggu saja di Torona saja. Jadi Rahman Rahim ini kalau kita pikirkan itu di dalamnya ini cukuplah modal untuk selamat. Kita tidak mau dapat rahman saja, tak mau nyenyak tidur saja, sedap makan saja. Kita mau juga nyenyak dan sedap bersama Al-Quran, sedap khusyuk bersama Al-Quran, khusyuk untuk tahajud. Dan jadi ini kesimpulannya ya, terjemahan yang lebih mendekati maksud ayat dalam bahasa asal atau dalam bahasa Al-Quran ialah dengan nama Allah yang bersifat Rahman dan bersifat Rahim. Ini dia. Kita kan masalah terjemahan tadi. Terjemahan yang kira-kira memenuhi lah, dekat-dekat memenuhi makna ayat dalam bahasa asal dengan nama Allah yang bersifat Rahman dan bersifat Rahim. Tapi kita dah paham tentu Rahman itu apa tadi. Rahim kita dah paham. Karena Rahman ini istilah, Rahim itu istilah. Istilah mesti dikekalkan dalam terjemahan. Tidak boleh diberi terjemahan literal. Pengasih punya, pengasih itu apa? Tidak jelas. Karena tidak ada definisi pengasih dalam bahasa. Buka kamus mana? Pengasih itu apa? Saya baca kamus dalam pengasih itu katanya ilmu yang bila kita baca dibaca lagi kepada perempuan ataupun ubat kan dikasih kepada perempuan itu, kasih perempuan itu sama dia. Pengasih. Kan dah lari. Ini adalah terjemahan itu. Jadi selagi kita tidak mengubah terjemahan itu, tidak kalau masih terjemahan yang kelas itu masih terpendam, meresap di minda kita tidak akan paham Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja tidak akan selesai dalam hidup ini. Bismillah saja tidak akan selesai. Padahal kita hari-hari baca Bismillah. Kita tak paham, tak selesai. Apa itu Bismillah? Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Pengasih itu apa? Pengasih itu kasihlah katanya. Tidak jelas. Itu dari taksa. Saya alhamdulillah saya dapat ID ini setelah saya membaca banyak tafsir. Nah baca ini ada 10 tafsir, tapi saya tak cantumkan di sini semuanya.
Kalau saya nak cantumkan nanti orang biasa dia mana mau rujukan sangat kan, dia nak ilmunya saja. Oh ini Qurtubi, Ibnu Katsir, Tabari, tak payahlah. Dan saya dapat benda ini, alhamdulillah setelah Allah Ta'ala takdirkan saya buat PhD tentang terjemahan Al-Quran. Alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan saya buat PhD tentang terjemahan Al-Quran. Masa saya buat kajian PhD, basmalah ini bukan demikian begini detail saya terjemahkan, tidak. Bila saya habis, baca lagi ya. Downloading ada di downloading. Benda ini dipikirkan hari bertambah. Itu tadi. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwa. Orang yang diberi hidayah oleh Allah, dia downloading ilmu hari-hari dari Allah atau ilham. Dipikirkan, dibincangkan, dipraktekkan, diamalkan. Tambah. Syukur saya rasanya, saya Allah takdirkan saya buat bisnis tentang terjemahan Al-Quran. Jadi kita banyak baca tafsir, banyak baca buku tentang terjemahan, teori terjemahan kita baca. Alhamdulillah. Bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini terjemahan yang mendekati makna asal dengan nama Allah. Boleh tambah yang bersifat atau bersifat ya. Dengan nama Allah bersifat Rahman dan bersifat Rahim. Dengan nama Allah yang bersifat Rahman dan bersifat Rahim. Rahman itu apa? Semua orang dapat. Semua orang tidur di malam hari. Rahim, datang sembahyang subuh, bangun sembahyang tahajud, di rumah baca Quran. Bukan melihat benda-benda yang Allah murka. Ini dibelinya sendiri media elektroniknya, dipasang sendiri, dibayar sendiri. Beli lagi, ada model baru keluar, beli lagi, bayar lagi GST-nya. Hanya untuk mencari kemurkaan Allah. Dia dapat rahman saja, dia tersekat dari rahim. Ini kata Imam Syafi'i apa di sini? Fa'ala kulli muslim ayata'allam min lisanil Arab. Setiap muslim wajib mempelajari bahasa Arab ma balaghahu juhduh, mengikut kemampuannya. Mampu belajar basmalah, ayo basmalah didalami lagi. Datang orang saudara ceramah ini, kami nak terjemah Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Apa maksud ramah? Suruh dia minta sama Ustaz. Sampai kita dah masak dengan Bismillah, ya kan, paham sudah Bismillah. Sekarang saya mau bangun tahajud dah, nak mencari rahim Allah. Saya balik rumah nak baca Quran dah. Naik kereta saya nak berzikir dah, nak baca Qul Allah, nak baca Kursi, nak baca Bismillah. Bismillah saja kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun sudah suatu amalan yang hebat. Bismillah ataupun Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu paling kurang ada 18 hurufnya. Paling kurang ada 18 hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali baca dapat berapa poin? Kalau 18 huruf berapa dapat? 180. Baca Bismillahirrahmanirrahim dapat 180 pahala. Baca 10 kali 1.800. Ayo nak kita pergi sekolah, anak pergi sekolah. Ayo dari rumah ini ke sekolah berapa dapat? Coba nanti. Itulah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dapat 100 lah ya. Contohnya ya. Dapat 100. 100. Jadi berapa jadinya? 100 kali 1000 lah, karena 1 tuh 10 kan? Berarti 180.000. Subhanallah. 180.000 poin. Nak pergi, nak balik lagi, 100 lagi. Ayo nak, jangan lupa nak. Ini terakhir lain lampu merah, baca lagi. Ini jam nih, sesak nih. Maka untuk orang yang naik kendaraan dia baca Bismillah, baca Alhamdulillah, baca benda yang baik, itu dapat rahim Allah.
Kalau tidak diisinya maksudnya dengan kelatan, dia masih mandu lagi tapi tak ada baca apa, hanya bercakap-cakap keduniaan saja. Nah, itu tersekat dari rahim, tersekat dari rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Imam Syafi'i, setiap muslim wajib mempelajari bahasa Arab mengikut kemampuannya. Mampu belajar basmalah, ayo belajar basmalah. Ada ustaz lagi, syekh datang sini, Ustaz, kami pertemuan akan datang, kami ingin terima apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Minta sama syekh itu, apa itu Rahman, apa itu Rahim? Betulkah Rahman itu penyayang, pengasih, Rahim itu penyayang? Macam mana syekh? Nanti mereka kami curahkan ilmunya lagi. Ilmu itu jadi tercurah-curah, ya melimpah-limpah ilmu. Barakah itu semakin melimpah-limpah. Apalagi kalau kita amalkan Bismillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abal roh Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, ini sudah satu amalan yang hebat. Ataupun balik orang Bismillah, 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 Bismi, dia bi dengan ismi dah 4 huruf. Allah, alif, lam, 3, 5, 9 huruf. Bismillah saja dah 9. Rahman, Rahim tadi 5 campur 4, 9, 18. 18. Subhanallah. Itulah ya. Ungkapan dan gagasan ulama agung Imam Syafi'i ini sebaiknya kita tautkan dengan gagasan ilmuwan terjemahan di awal tadi, bahwa umat Qur'ani perlu menggali makna kitabullah, terutama pengistilahan Al-Quran atau ayat kalamullah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita, seperti Bismillah tadi. Alhamdulillah juga nanti ya. Alhamdulillah itu satu ceramah tak cukup. Alhamdulillah, oh subhanallah, malah semua ayat surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Rahimnya, Malik Yaumiddinnya ya, dan seumpamanya termasuk juga ayat kursi. Artinya kita karena gali lagi dari asar itu sudah ada pertemuan tentang ayat kursi ya. Nah, zikir dan wirid dalam sholat, zikir sesudah sholat juga, tentang azan dan doa azan, hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, apa maknanya, apa maksudnya, hasbalah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, istirja, itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu istirja namanya ya. Bila kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya apa? Istirja. Ta'awudz, a'udzubillah, na'udzubillah min dzalik, itu ta'awudz namanya. Dan segala jenis ungkapan penghargaan ataupun tahiyat, greetings, seperti jazakallah, barakallahu fiik, akramakallah, ahsanallahu ilaik. Ini ungkapan-ungkapan yang mahal yang tidak akan terkeluar kecuali daripada mulut orang yang beriman. Bukankah bahasa menunjukkan bangsa, katanya? Dalam perkataan kita, bahasa menunjukkan bangsa. Kalau bangsa yang mulia, mesti keluar mulut, ungkapan yang mulia dari mulutnya. Kalau bangsa yang tidak mulia, Bismillah saja susah nak sebutnya, nak makan, nak minum saja Bismillah, itu tak ada Bismillah dah. Maka lagi kadang lupa lagi Bismillah. Bismillah awal akhirahu, katanya. Tak ingat ya. Malah tutur kata adalah buah manis iman yang bersemi dalam hati nurani si mukmin, qalbu mukmin ya. Upaya mukmin dalam hal ini adalah termasuk dalam rahim Allah. Kita banyakkan jazakallah, barakallahu fiik, akramakallah, itu adalah termasuk rahim Allah. Sebetulnya si mukmin giat dan gigih meraih sumber-sumber sifat rahim. Jangan terpukau dengan sifat Rahman saja. Badan masih sehat, tak apalah, tak payah kesurau pun tak apa, sehat juga. Jangan, tunggulah nanti pencen, tunggulah. Ya kalau sampai pencen, tapi kalau pencen nanti dah stroke, tak apa lagi. Tapi ada saya jumpa jemaah ya, dia dah stroke, dia pakai kereta apa tuh, kereta roda tuh, pergi lagi pasar pagi, masjid tak pergi lah dia. Di mana ada orang dia sarapan, dia pergi sana pagi-pagi.
Kita pakai meja dia tak pergi. Beli sarapan dia pergi. Dah pakai kursi roda dah. Betul-betul tersekat dari rahim. Waktu sehat tak dapat rahim, waktu sakit mungkin dapat rahim tapi sedikit lah ya. Jadi kita jangan hanya mikirkan rahmah, nak sihat jasmani saja, nak berisi akaun saja, nak rumahnya besar, kertanya besar, semuanya okey, tetapi tahajudnya tak okey, Qurannya tak okey, basmalahnya tak okey. Jadi kita tak mau lah macam itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincang malam ini menjadi sumber rahmat bagi kita semua ya. Jadi sebagai contoh kita baca Bismillah 10 kali ya. Kita baca 10 kali, kita niatkanlah ya untuk meraih pahala tadi. Jadi kalau kita baca 10 kali, kita akan dapat poin 18.000. Betul kan? Iyalah. 1 kali 180. 10 kali berapa? 1800 ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 10 kali. Kita niatkan untuk menjaga hati kita, menjadikan hati kita hati yang cinta kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mudah-mudahan jadi amalan kita ya. Jadi amalan kita bacaannya dan pengertiannya dan mengubah minda kita untuk menerjemahkan basmalah dengan nama Allah yang bersifat rahman dan bersifat rahim, ataupun dengan nama Allah yang maha rahman dan maha rahim. Terulanglah. Yang penting rahman dan rahim karena disebut juga supaya dia sesuai dengan teks asal tadi, karena dia itu istilah mesti kekal dalam terjemahan. Bila terjemahkan dengan literal, pengasih penyayang, tidak jelas nanti maknanya, tidak jelas ya. Itulah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah SWT. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'asrina wa insana la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah sudurana bil Qur'an. Allahumma shrah sudurana bil Qur'an wa nawwir qulubana bil Qur'anil 'azim wa zakki bihi nufusana wa 'azzim bihi ujurana. La tad'na lana wa lil hadirina dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijil akhirah illa qadaytaha wa yassartaha wa baraktaha lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.